baik itu ketemu Dewa 19, ketemu Slank, ketemu apa, ternyata Bumerang secara tontonan lebih ganas gitu ya. Dan band itu dilibas main sama Bumerang katanya gitu. Awal saya ketemu Bumerang itu sejak belum Bumerang ya, Los Angeles. Jadi tahun 1993 saat mereka ikut festival rock di Jawa Timur, dan dia mewakili Jawa Timur, Los Angeles, untuk bersaing di tingkat final di Jogja waktu itu ya. Finalnya diadain di Jogja, dan mereka Los Angeles ini lolos sebagai salah satu finalis, sehingga mereka saya beri kesempatan untuk rekaman single No More waktu itu, singlenya. Jadi saya udah melihat penampilannya mereka di atas stage ya, keren memang, rocker. Nah, baru sekitar setelah lama nggak ketemu, setelah rekaman single itu, saya memang nggak apal ya sama anak-anak itu, tapi mereka sempat datang ke rumah saya, coba menawarkan demonya, demo album Los Angeles yang waktu itu formasinya masih Pet Agusti, Roy Jekunia, Farid, dan John Paul Ivan. Jadi yang maju waktu itu ke saya Pet Agusti, drummernya. Tapi pada saat mereka menawarkan master album tersebut, nggak saya tanggapi lah, karena saya waktu itu kan mungkin terlalu idealis cara berpikir saya. Jadi waktu Bumerang menawarkan demo itu ya saya tolak terus, karena ya saya pikir mereka nggak juara ya, cuma finalis gitu kan. Walaupun saya tahu performanya bagus, tapi saya karena terikat dengan konsep bisnis saya, jadi saya merasa band yang layak saya rekam hanya juara festival rock aja gitu. Tapi mereka rupanya pantang menyerah ya. Anak-anaknya berjuang keras untuk tetap datang, tetap berusaha gimana caranya saya mau mendengarkan demo mereka. Sampai suatu ketika mereka juga saking kepinginnya saya mendengarin demonya, jadi mereka juga datangnya sampai bawa tip kumpul sendiri di teras kantor saya itu, rumah juga. Mereka style itu kencang-kencang demonya supaya saya dengerin aja gitu, supaya walaupun saya nggak mau, kalau di setel kan terpaksa denger ya karena suaranya keras. Karena saya melihat perjuangan gigih mereka itu, akhirnya saya terima, ngobrol lah, diskusi. Saya ceritakan konsep saya, kenapa nggak mau menerima, kenapa kalau mau menerima itu harus seperti ini. Saya tanya dulu cita-citanya memang mau ngeband atau cuma iseng-iseng, cuma istilahnya apa itu, hobi, ya jadi profesi gitu kan. Akhirnya mereka enggak serius mau bermusik gitu kan. Saya juga bilang, karena saya terikat oleh festival rock, jadi saya kan nggak mungkin ngerekam band yang nggak lolos, nanti semuanya minta saya rekam kan mabok. Saya katakan itu dari konsep festival rock
Ya mau nggak mau saya bilang, kalau toh kamu sanggup bikin lagu lagi yang menurut saya cocok, ya mungkin saya terima gitu. Untuk uji coba ya mungkin album yang satu ini mungkin ya cuma nggak punya target apa-apa lah, mau laku mau enggak gitu. Dan catatan kedua, saya nggak mau nama Los Angeles gitu. Kalau toh mau saya terima, saya harus ganti namanya, karena saya nggak mau ada sengketa nanti di belakang hari bahwa band ini yang punya siapa, salah satu personil atau ada orang lain lagi yang merasa ikut berjasa membesarkan nama band ini gitu. Ya ini sepakat saya kasih nama Bumerang karena kebetulan ada salah satu judul lagu di situ Bumerang. Jadi saya pilih nama itu karena saya anggap namanya cukup bagus untuk sebuah nama band rock. Akhirnya sepakati, masternya saya beli, kalau nggak salah waktu itu masih 5 juta kalau nggak salah, saya lupa ya, yang album Kasih gitu. Tapi nggak tahu gimana, baru perjalanan di tengah udah saya bayar kontraknya, BP-nya, tahu-tahu mereka datang lagi ke saya, tinggal bertiga. Jadi tinggal Farid belum ada, jadi masih Roy, Ivan, Henry datang ngomong sama saya, Pak Lok, sama manajernya, siapa namanya lupa saya, Pak Lok, kita udah nggak sama Pet Agusti lagi, drummernya katanya dipecat. Nggak tahu masalah apa intern mereka, nggak tahu masalah uang pembayaran master yang sudah diterima atau gimana, saya kurang paham. Pokoknya mereka sepakat, mereka hanya bertiga, nggak berempat. Wah, terus gimana pemain drumnya kalau bikin klip kan gitu. Ya sementara nanti klip Roy aja gitu. Ya udahlah, akhirnya saya suruh Udi, orang TVRI, untuk bikin klip di promo gitu. Dengan lagu andalan Kasih itu, satu lagu aja yang kita buatin klip, karena memang di album itu kan nggak spesial gitu kan, karena baru pertama, terus pemainnya juga bukan tampil berempat tapi kasetnya bertiga, fotonya juga bertiga, pemain drumnya orangnya sudah dikeluarkan gitu kan. Jadi sebetulnya album ke-1 itu hanya ya udah, karena sudah terlanjur dan ada kejadian itu, sehingga ya nggak punya target apa-apa aja album itu. Saya sendiri waktu menerima Bumerang album 1 itu, saya juga udah merasakan bahwa band ini orbitnya akan lama gitu, makan waktu lah istilahnya. Waktu itu saya udah punya ini paling 5 tahun lah, 4-5 tahun baru bisa jadi. Nah, tapi setelah saya terima itu, saya rilis di Metro Tama, saya titipkan ke sana. Jadi mereka langsung saya suruh bikin album lagi baru. Ayo bikin lagi dengan lagu yang saya banyak titip lah, modelnya begini, cocoknya begini, kamu mesti main musik seperti ini, banyak peletnya ya kan, cara nyanyinya juga bisa dibawa ke model push plus atau apa. Jadi bikinlah lagu yang seperti itu, ada selunya gitu. Jadi album KO itu udah langsung dipersiapkan untuk sebelum rilis album yang pisah, Kasih, album Kasih. Jadi kenapa cepet banget itu Bumerang rilis album keduanya, dengan formasi yang merekrut Farid sebagai drummer. Album kedua
lagu-lagu mereka jauh lebih bagus-bagus ya. Mungkin karena adanya tantangan yang saya berikan bahwa mereka adalah musisi-musisi yang bisa saya anggap punya bakat besar untuk diorbitkan ke industri musik Indonesia, baik di dunia rekaman maupun showbiz. Tapi di album kedua itu memang saya punya target, walaupun tidak banyak ya, tinggi gitu ya, tapi saya harapkan mereka kelak bisa menjadi band besar, karena saya juga sudah melihat performa mereka, bakat mereka sebagai grup rock cukup mumpuni untuk diorbitkan. Kenapa pada album KO itu banyak lagu hit di situ, contohnya Bawalah Aku ya, terus lagu Oh Ya itu juga saya buatkan video klip ya. Terus di album itu juga saya sudah mulai mengenalkan mereka pada konser-konser saya, terutama pada saat promotor album KU. Bumerang sudah mulai saya ajak keliling Jakarta, tur ke kafe, dan mungkin itu promo tour pertama yang menjelajah kurang lebih 15 kafe kalau nggak salah, diskotik dan kafe lah, tempat-tempat hiburan di Jakarta. Karena kalau di Surabaya kan mereka sudah cukup punya nama lah, jadi akhirnya saya pikir Bumerang harus saya perkenalkan di Jakarta. Dan waktu tur album KU itu mereka cukup mendapat sambutan hangat lah, promotor album itu. Dan juga mereka saya tampilkan di acara Indosiar juga waktu itu, kalau nggak salah jadi pembuka Gong 2000 di Ancol juga pada tahun 95 itu. Buat saya band ini butuh proses panjang lah, sebagai band rock yang punya nilai jual tinggi gitu kan. Karena saya gak punya keyakinan, disebabkan juga karena waktu itu Bumerang ini masih memanage dirinya sendiri. Jadi mereka memanage, punya manajer sendiri, ngelola sendiri bandnya. Jadi saya nggak ikut mengelola, sehingga saya waktu itu hanya bertindak layaknya seorang produser aja. Jadi mempromosikan, membuat klip, mempromosikan sesuai dengan standar produser mempromosikan lagu gitu ya. Cuma saya tetap bawa mereka keliling Jakarta waktu itu dan beberapa kota lainnya untuk mempromosikan album KO itu. Dan di album KO itu sendiri sebenarnya masih menyisakan satu lagu slow rock yang saya ambil, saya simpan. Saya pikir untuk single aja untuk selanjutnya, karena kan terlalu banyak slow rock di album itu, yaitu Bawalah Aku, Kisah, dan ada Kehadiran lagi. Jadi Kehadiran itu saya pikir saya simpan dulu untuk single. Jadi nanti bila album ini gagal atau apa, saya masih punya lagi satu lagu slow rock Kehadiran itu untuk saya rilis di proyek saya berikutnya gitu. Atau bikin proyek kompilasi lah dengan single hit lagu Kehadiran. Dan album itu
ya gagal juga enggak, meledak juga enggak. Jadi ya standar lah kurang lebih. Karena waktu itu kan saya nggak taruh di logis ya, jadi saya titipkan di Atlantic Record waktu itu. Tapi dalam tour itu saya menemukan lagu kisah gitu ya, dimana lagu itu walaupun baru dibawakan sekali di acara tour promo di klub-klub itu, saya lihat masyarakat atau penikmat musik itu ternyata lebih cepat menerima lagu itu, dan itu ciri-ciri lagu hit ya, dimana sebuah lagu yang dibawakan hanya pertama kali, tapi dalam refnya itu penonton sudah merespon dengan baik walaupun belum pernah dengar. Artinya lagu itu benar-benar lagu yang gacuan, yang kebetulan karena ada lagu Bawalah Aku, lagu itu saya taruh di set B nomor 3. Tapi saya sudah punya planning ke depan bahwa lagu ini akan saya gajukan di proyek nanti waktu acara waktu bikin the best atau seleksi. Sudah ada di benak saya lah, cuma masih saya simpen aja untuk nanti gitu kan. Tahun 96 rilis lagi album yang Disharmony 3. Itu gila itu anak-anak. Saya tanya, loh kenapa materinya begini semua gitu, kok nggak ada slownya gitu kan. Yang paling enak saya dengar hanya Generasiku gitu kan. Ya udah, karena nggak ada lagu yang bisa diandalkan selain Generasiku, ya udah kita bikin klip satu aja, tapi bikin yang bagus sekali, yang memang rock gitu kan. Akhirnya lagu itu saya serahkan, kebetulan ada PH baru yang ingin mandiri dan anaknya juga kreatif, semangat tinggi, dan saya percaya dia mampu, yaitu Oleg Sancapakdihar dari Planet Design. Jadi dia kebetulan itu proyek perdana dia. Cuma saya nggak punya target karena lagu Generasiku kan segmented ya, artinya benar-benar yang seneng rock aja, yang seneng lagu model gitu. Nggak ada lagu lain gitu yang bisa diandalkan untuk jadi benar-benar top hit. Bumerang itu saya anggap lewat aja. Tapi setelah itu 3 album, anak-anak datang lagi ke tempat saya, ke kantor saya saya udah pindah waktu itu di Darmo Satelit. Jadi mereka udah datang. Nah kebetulan sekretaris saya sudah teriak-teriak sama saya, udah Pak Lok, jangan diterusin gitu kan. Tapi Generasiku itu sempat juga saya push, dan Bumerang juga tahun 96 itu sempat saya kasih kesempatan jadi opening konser Mr. Big di Stadion Tambak Sari juga waktu itu, supaya namanya dia tambah besar lah. Nah, setelah itu selesai dan Bumerang konser tour beberapa kali, beberapa kota ya, bersama band-band besar juga. Ternyata memang mereka menunjukkan potensi band show yang hebat gitu ya. Artinya bisa mengimbangi band-band lain yang lebih populer di atas panggungnya. Baik itu ketemu Dewa 19, ketemu Slank, ketemu apa, ternyata Bumerang secara tontonan lebih ganas gitu ya. Banyak penggemar rock yang report ke saya, wah keren Pak Lok, Bumerang sionya gitu. Band-band itu dilibas main sama Bumerang katanya gitu. Oh ya, memang setelah selesai album Disharmony itu, sekali lagi saya tawarkan ke mereka, gimana kamu masih mau terus rekaman nama saya?
atau enggak gitu. Karena kan saya 3 album itu sudah rugi terus. Menurut sekretaris saya waktu itu saya udah rugi 300 juta lebih lah pada zaman itu. Itu cukup besar itu zaman itu. Wah, jangan diterusin Pak Lok gitu kan, kurang laku kan. Tapi anak-anak itu kan datang lagi ketemu saya untuk mencoba melobi lah. Nah, di situ mulai saya tawarkan lagi sekali lagi. Kalau mau besar, manajemen itu harus saya pegang, karena kalau mereka yang pegang sendiri kan mereka juga keteteran ya. Mereka sewa kantor nggak mampu bayar, sewa untuk ngurus fans club juga ya kan, bikin merchandise segala macem. Yang semula bayangannya mereka itu bikin merchandise bisa untung, ternyata nggak bisa gitu kan. Itu kan kalau saya yang pegang kan saya bisa push gitu kan untuk naik ke atas harganya, kontraknya. Bila ada sponsor-sponsor yang mau pakai jasa mereka untuk melakukan konser gitu kan. Nah, setelah oke, mereka tanda tangan kontrak, tapi catatannya ada itu rupanya anak-anak, mereka mau kasbon dulu. Mau kasbon buat apa saya bilang? Iya Pak Lok, masa udah bandnya udah mulai ini, kita pengen beli alat, jadi semua pemain supaya punya alat sendiri-sendiri gitu, beli ampli, beli gitar, beli drum gitu kan. Berapa akhirnya mereka ngajukan anggaran, terus nanti gimana ya, dipotong kalau ada konser-konser untuk beli alat. Dan mulai saat itu setiap ada kontrak masuk diterima oleh sekretaris saya untuk kalau ada job gitu. Nah, sialnya pada saat terima job itu sekretaris saya waktu itu ya, dia pikir terima job ya udah kontrak, bayar, udah selesai kan gitu kan. Nah, dia nggak melihat sisi lain, itu sionya sama siapa, panitianya siapa, kadang dia nggak tanya gitu. Pokoknya kontrak, bayar, udah, nggak nanya gimana gitu, nggak nanya ke produksinya lah, detailnya gitu. Nggak taunya ada peristiwa besar yang menimpa Bumerang gitu, waktu itu kalau nggak salah tahun 96. Jadi Bumerang itu main di Palembang, terus ada tragedi, panggungnya roboh di saat dia main baru 2 lagu atau apa, terus panggungnya roboh sehingga show itu kayaknya menurut informasi dibubarkan karena roboh. Terus tapi anehnya katanya dijanjiin besok main gratis gitu kan. Nggak tahu gimana ceritanya, saya kurang paham. Tahu-tahu besok itu nggak ada sionya, nggak ada lagi gitu loh. Nggak taunya penontonnya kan datang tuh ke gedung. Ini mirip peristiwanya waktu tahun 80 God Bless duel sama Sas Ucok di Jogja gitu kan. Tahu-tahu kok nggak ada sionya yang katanya mau diulang besok gitu loh. Akhirnya kan rusuh itu kota Palembang, semua toko-toko sampai tutup, radio, tempat tiket boxnya juga diserbu, dijarah, kaset, koleksinya semua gitu. Sehingga Bumerang masuk kategori blacklist di Palembang, padahal bukan salahnya mereka sebetulnya kalau panggung rubuh kan. Panggung rubuh itu gitu kan. Dan impact blacklist itu terasa waktu saya bikin duel Jamrut sama Bumerang waktu menjelajah di Sumatera. Jadi saya sempat juga dapat larangan itu, padahal mau main besok, hari ini saya masih belum terima izinnya karena ada keberatan dari pihak militer pada saat itu ke pihak kepolisian bahwa Bumerang masuk kategori blacklist di Palembang karena peristiwa kerusuhan tahun 96 panggung rubuh.
sehingga show saya juga akhirnya nggak jadi main di Palembang. Jadi setelah itu mereka ketemu saya membahas gimana kelanjutannya albumnya. Akhirnya saya temuin, ya udahlah kita ambil tengah. Mungkin Bumerang ini belum ada Ogi untuk bikin album baru, dan mungkin belum dapat ide lagu yang hit itu gimana, karena penjualannya kan waktu itu udah tahun 97 udah jamrut sukses gitu kan, karena waktu itu kan sudah merilis Nekat sama Putri gitu kan ya. Bumerang akhirnya saya kasih ide, ya udah gini aja, karena suaranya Roy ini bisa dibawa kemana-mana, coba cari lagu, hubungi pencipta lagu lama-lama yang kira-kira cocok sama suaranya Roy. Akhirnya dapatlah lagu-lagu seperti Kisah Seorang Pramuria, Berita Cuaca, Hidupku Sunyi, Laran Tukal, Kereta Laju, ya lagu apa itu, Pahlawan Yang Dilupakan. Akhirnya mereka sepakat bikin album yang segitiga, akhirnya mereka bekerja lah, artinya hubungi pencipta, hubungi ini biayanya, kasih saya, ya udahlah jalan, itu ceritanya. Akhirnya dirilis lah album Segitiga, padahal saya bayar lagunya Neraka Jahanam itu mahal itu zaman itu, tapi ya nggak apa-apa. Ternyata saat album itu saya rilis pada tahun 98 ya, terjadi reformasi, kerusuhan, sehingga toko-toko kaset itu banyak yang dijarah lah gitu kan, terbakar atau apa, sehingga banyak yang tutup gitu. Produser juga waktu itu sama perusahaan-perusahaan juga banyak yang membatalkan program masang iklan di seluruh stasiun TV. Tapi saya saat itu udah nggak peduli, udah mau lari kemana orang-orang itu. Saya kan heran gitu kan, banyak orang yang mau kabur, mau ini. Kita orang Indonesia kenapa mesti takut kan? Jadi akhirnya saya tetap rilis itu album dengan kondisi habis kerusuhan, dan album itu ternyata disambut dengan bagus. Dan kaset itu waktu itu juga saya titipkan di logat, jadi bukan logis, masih di logat. Nah, saya rilisnya cuma kaset gitu. CD enggak, karena waktu itu CD masih kecil penjualannya. Kalau nggak salah waktu itu marketnya CD paling cuma 1.500 sampai 1.000 lah mentok. Sehingga kenapa sampai hari ini banyak yang menanyakan kapan dirilis album Segitiga yang berupa CD. Nah, karena itu lagu-lagunya punya orang. Kalau saya rilis CD kan harus izin, nggak bisa kita rilis langsung gitu. Semua pencipta lagunya harus dibayar izin pemakaian untuk rilis CD. Jadi kenapa album Segitiga itu tidak dirilis dalam bentuk CD? Sebabnya adalah saya harus membayar lagi pencipta-penciptanya untuk merilis CD. Saya juga merilis Bumerang Hitmaker. Itu gabungan lagu-lagu Bumerang yang ada di album Kasih, KO, dan Disharmoni. Saya kompilasi dengan kehadiran juga, dan ini di luar dugaan memang. Jadi waktu itu saya bikin Hitmaker itu sebetulnya ya udah sepintas gitulah. Artinya
Saya yang bikin label sendiri, bikin cover sendiri gitu ya. Biasanya kan anak-anak yang maunya bikin tuh KU sama disharmoni itu kan idenya dari anak-anak bumerang sendiri. Kali itu yang bikin seleksi, saya nggak mau terima idenya anak-anak, jadi saya yang bikin sendiri itu. Karena saya kan juga pengen balik modalnya, ya kan. Karena 3 album itu kan saya rugi terus. Jadi saya nggak mau terima masukan mereka, saya kerjakan sendiri semua. Dan di luar dugaan album itu ternyata penjualannya bagus. Ternyata sambutan Bumerang Hitmaker yang saya rilis di Logis ini malah laku keras. Jadi terjual hampir 200.000 waktu itu. Sementara albumnya cuma laku 25.000, 50.000, sama sekitar 70.000 yang disharmoni. Itu pun karena masang iklan di pertandingan tinju ya. Kalau enggak ya mungkin enggak sampai segitu, karena iklannya aja yang terlalu besar untuk memperoleh. Tapi untuk lagu rock segitu ya bagus ya. Artinya terjadi peningkatan penjualan lah dari disharmoni ya. Nah, setelah itu langsung rilis, langsung saya persiapan untuk mengerjakan ini apa itu, persiapan bass ballad dengan hard and heavy. Cuma bass ballad saya rilis duluan 1 bulan, terus nyusul hard and heavy dengan lagu andalan kisah yang saya ambil dari album KO. Nah, keyakinan saya terhadap penjualan dari album Segitiga juga, terus bass ballad dan hard and heavy itu juga karena salah satunya adalah kualitas sound. Karena waktu itu tahun 97 saya kan sudah mulai, seluruh produksi saya sudah saya remastering lagi di 301 kan, sehingga album yang bass ballad itu dan hard and heavy itu booming sekali. Jadi memang Bumerang ini aneh, album-album yang awal-awalnya nggak bagus, sejak saya manage mereka nurut mau ikut saya untuk memanage, ya albumnya penjualannya jadi luar biasa. Karena kan saya kalau manage kan konsepnya jelas, habis ini ngapain, persiapan tour apa segala macam itu saya persiapkan untuk mereka. Mau rilis ini kita mau bikin tour ini, mau rilis ini bikin tour ini, kan enak. Di tengah perjalanan tour itu saya rilis juga HTNV dengan mengandalkan video klip Larantuka yang wajahnya digambar-gambar kayak Marilyn Manson itu. Dengan adanya album itu Bumerang semakin besar namanya, semakin semakin eksis gitu kan. Dan Bumerang saya berikan predikat sebagai band kumpulan yang terlaris di Logis, karena nggak pernah dalam sejarah Logis bikin seleksi bisa laku di atas 500.000 seperti bass ballad. Jadi itu album termasuk produksi saya yang paling tinggi penjualannya untuk kategori kumpulan ya, the best gitu. Hard and heavy lumayan sekitar 200.000. Sejak Logis merayakan 1 dekade di Surabaya di Guskit, di mana penontonnya beludak yang menampilkan Jamrut Bumerang pada saat itu akhirnya berlanjut, itu tiket sold out ya, penonton sampai gak muat, rusuh, harga tiket sampai naik berkali-kali lipat, tapi animonya
luar biasa, sehingga saya pindah, saya lanjutkan lagi di Stadion Tabak Sari, saya ulang lagi konsernya. Ternyata penontonnya masih di atas 10.000, sehingga itu yang mengundang sponsor untuk, wah, akhirnya sponsornya semangat Jarum itu, gara-gara melihat Jamrut Bumerang begitu besar disambut oleh pecinta musik rock di Indonesia. Dan mungkin itulah era keberhasilan Bumerang ya. Dan memang puncak kejayaannya Bumerang ini terjadi pada tahun 2000, pada saat di sela-sela tur itu mereka menyelesaikan album Extravaganza. Nah, tapi jeleknya Bumerang ini kan anaknya agak bandel gitu ya. Bandel itu kalau dia merasa bisa jadi produser, ya harusnya kan mereka produser sendiri aja kan gitu. Maunya ikut tentukan gitu, tapi saya nggak mau karena sudah saya kasih berapa album kan gagal terus. KO, Kisah, Kasih, KO, Disharmoni. Itu kan mereka yang mau ngurus bikin label, bikin covernya begini, isinya dalamnya apa, mereka yang isi sendiri kan gitu. Itu di Extravaganza itu juga mereka bikin cover sendiri, tapi saya tegas waktu itu, sudah nggak mau kasih hati, karena kan waktu Best Ballad kan saya bikin di Hitmaker sama NEV itu kan sukses besar gitu kan, saya nggak mau sampai terjadi kejatuhan gitu kan. Apa yang sudah diraih, saya harus berpikir untuk meningkatkan penjualan salesnya lagi yang lebih tinggi dari Best Ballad gitu kan. Jangan sampai terjadi penurunan. Nah, waktu Ivan sama anak-anak datang ke saya udah pindah di Muara Karang waktu itu ya. Ya terjadi perdebatan lah, konfrontasi dengan saya masalah cover segala macam. Jadi cover yang dibawa mereka itu sebetulnya judulnya bukan Extravaganza, tapi Psycho Manimalium, dengan gambar binatang gitu kan, seperti ya cover luar negeri lah gitu kan. Wah, saya nggak mau, saya tolak itu. Tapi waktu itu setelah mixing di Surabaya, di mana di Natural itu saya harus sewa Midas XL4 untuk mixing di sana, dan saya sudah dengarkan lagu itu waktu saat mixing. Gacuannya ini Pelangi, tapi sama anak-anak Bumerang ditaruh nomor 8. Gacuannya mereka mana Psycho Manimalium. Saya juga bingung tuh, siapa yang nyusun? Ngawur ya, saya nggak mau. Akhirnya saya susun sendiri tuh album. Nah, cover juga gitu, yang mereka buat saya tolak semua. Nah itu foto di cover Extravaganza itu foto saya pribadi itu di saat mereka syuting video klip lagu Tragedi. Jadi mereka waktu itu ya istilahnya apa, idenya sudah nggak mau saya terima, karena ya saya melihat jangan sampai penjualan album yang sudah bagus ini dropping karena albumnya sendiri Bumerang itu kan nggak ada yang meledak. Justru yang meledak kan, yang laku kan yang the bestnya gitu loh. Nah saya pengen mereka punya masterpiece album gitu. Jadi kenapa saya sampai membuat 8 video klip, tujuannya ya adalah mendongkrak penjualannya mereka agar bisa menyamai Jamrut, karena Jamrut waktu itu kan meledak album Terima Kasih di atas 800.000. Jadi jangan sampai Bumerang ini sebagai produk saya pribadi gak laku gara-gara nurutin mereka kan ya. Mereka akhirnya nurut dan benar-benar saya persiapkan gitu loh. Promosinya
bikin klip sampai 8 itu biayanya kan besar banget itu. Mereka bikin 8 klip, yang satu sama Bungaku itu diambil live di Bandung pada saat mereka main sama Jamrut di Stadion Siliwangi. Kenapa di Extravaganza itu saya banyak bikin klip dengan pertimbangan agar penikmat musik ini selain yang suka ballad, suka rock kerasnya, suka slownya, komplit itu lagu di situ. Saya bikin klip semua. Jadi mungkin boomers atau pencinta musik ya terserahlah mau milih yang mana. Tapi apa yang saya yakini, lagu Pelangi itu tetap nomor 1. Itu saya sewa stadion GBK itu bikin klipnya. Stadion utama Gelora Bung Karno itu syutingnya di ruang ganti atlet itu di bawah tanah itu. Itu lorong itu ruang atlet di bawah tanah yang turun ke bawah itu. Air itu juga kita beli itu dari PMK, diisi air itu. Mobil PMK kita sewa untuk bawa air, kita isi air untuk dapat lorong dengan air di bawah itu. Untuk video klip aja waktu itu saya bisa keluar hampir 500 juta itu, sama biaya anak-anak kan pulang pergi Jakarta Surabaya kan. Launching album juga bikin, blog time TV, stasiun program-program musik itu saya blog 1 jam khusus Bumerang sendiri. Gila itu, saya betul-betul membuat tercengang banyak produser di Jakarta. Mereka bilang Silop gila itu, semua dia ambil, dikuasai. Gila itu biaya promosi. Kalau enggak mana mungkin bisa meledak, ya kan, bisa sukses gitu. Sampai sekarang lagu Pelangi itu number 1 gitu kan, sama Kisah, nggak bisa dilawan. Ya itulah masterpiece-nya Bumerang lagu itu. Nggak tahu ada setan dari mana nggak yang mempengaruhi Bumerang. Setelah tur-tur itu sukses, kok mereka bisa berani mengatakan sesuatu yang di luar dugaan saya juga waktu itu ya. Dan bahkan diantar oleh salah satu staf marketing Jarum menghadap saya gitu kan, untuk minta izin mengundurkan diri. Saya sampai bingung, kurang apa saya menganamaskan Bumerang ini, kok bisa mengundurkan diri. Saya juga nggak habis pikir. Bayangkan saya sudah kasih dia royalti album Extravaganza itu 400 juta di era itu ya, 400 juta saya kasih dia. Bayangkan, mana ada band rock di Indonesia itu selain Jamrut ya, saya nggak ngomong ya, yang dibayar segitu di luar produksi ya. Itu bonus saja itu. Tanya Dani Dewa dikasih berapa sama Aquarius. Dia cerita saya waktu rekaman di Sydney cuma dikasih 100 juta sama Aquarius. Mereka saya kasih 400 juta di luar produksi. Bayangkan. Masih berani ngomong pamit mau ikut Sony kan, aneh kan. Pasti ada sesuatu kan yang mempengaruhi. Tapi saya sekarang sudah tahu siapa itu. Karena mereka cerita akhirnya kan siapa yang mempengaruhi. Ternyata ya orang Surabaya juga gitu kan, yang tinggal di Jakarta gitu. Dan memang suka nongkrong di Jarum gitu kan. Justru waktu itu saya heran, kok bisa dianterin Jarum, orang Jarum kan gitu, mau pamit. Nah karena saya orangnya yang nggak biasa menolak permintaan artis, ya, saya iyain, terserah, aku bilang gitu. Kamu pikir dulu, mateng-mateng loh. Kamu ini dengan Lox Labor loh, kamu urusan ini langsung bos loh. Kamu kalau di Sony, kamu ketemu ANR aja loh, bukan Big Boss loh. Nggak bisa menentukan apa-apa mereka itu. Nggak akan seperti saya. Saya udah ingetin waktu itu. Nggak mungkin dalam sejarah, saya kan kenal semua produser. Mereka promosi kan nggak gila-gilaan. Mereka lihat kan udah laku, baru dia bikin klip lagi, promosi lagi gitu.
kan dilihat statnya dulu. Mana berani dia sama kayak bikin klip 8 dulu di depan sebelum rilis, terus berani promosi kelihatan gitu, apalagi ngasih royalti sebesar itu. Sebetulnya Bumerang kalau nggak mengundurkan diri waktu itu, dia dapat royalti lebih besar, karena mereka rela melepas hak-haknya atas masternya, karena pengen nama Bumerang dia ambil, ya saya serahkan aja, karena saya kan nggak mau istilahnya mempertahankan sesuatu yang nggak asik gitu kan. Kita kerjasama kan harus saling senang dan senang gitu, dia senang aku senang gitu kan, happy sama happy. Tapi kalau satu merasa kurang puas, ini saya juga bingung, apa yang kurang saya lakukan untuk mereka kan gitu. Ya saya ya udah terserah gitu, nanti rasakan dulu. Kalau nggak terjadi kan nggak bisa ngomong gitu kan, ya udah jangan jalanin aja dulu, aku bilang gitu. Nah, sejak saat itu memang saya jadi kurang mood lagi itu sama Bumerang itu, karena apalagi sudah bikin surat juga pengunduran diri dengan barter penggunaan nama itu, aset masternya jadi milik saya sendiri. Mereka sudah nggak tak kasih royalti, karena di kontraknya sebetulnya mereka kan flat, kontraknya flat, royalti yang 400 juta itu karena kebijaksanaan saya aja sendiri gitu loh, saya memberi itu, bukan karena kontrak. Nggak ada kontraknya flat cuma 50 juta zaman itu. Nah, sekarang boomers mungkin pencinta musik yang meraba-raba sekarang jadi tahu, ya kan. Jadi 2 album yang mereka rilis di Sony itu, ya itulah hasilnya gitu loh. Mereka sudah merasakan sendiri. Ternyata benar banyak fans juga yang kecewa sama mereka kan. Dan bagaimanapun kan mereka dari nol ikut saya sampai besar dan sampai punya fan banyak di mana-mana. Itu kan berkat saya semua. Kalau saya nggak kasih kesempatan, mana bisa sih. Banyak band yang ingin seperti mereka nggak kesampaiannya kan. Ya karena nggak ada promotornya yang bikin konser musik besar sampai ke daerah-daerah selain saya waktu itu.